adalah komunitas metaverse terbesar di Indonesia dengan level yang paling tinggi. Dan pada malam hari ini selalu bersama kita, orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, orang yang kita rindukan, yaitu abang kita, Bang Kensi. Bang Kensi adalah topik Power Team, dan pada malam hari ini akan menyampaikan materinya dan akan memberikan materinya pada kita semua. Pastinya materi ini adalah materi yang bermanfaat dengan tema memahami lebih detail potensi pasif income seumur hidup di bisnis metaverse. Baiklah, marilah kita mulai acara malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu saya berikan kepada silakan Pak. Oke, terima kasih Bang Aris atas prepare Zoom-nya, dan terima kasih teman-teman sudah hadir di acara Zoom Power Team Academy. Kita ngumpul lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan teman-teman. Di sini di Metaverse Power Team Academy, kita akan membahas tema terbaru, yang mana ini untuk peningkatan pemahaman di dalam hal passive income. Selain dari itu juga kami menyediakan sesi tanya jawab setelah sesi materi nanti, dan harapannya teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan ya sesuai dengan apa yang teman-teman bermasalah di dalam pengembangan bisnis metaverse. Karena kenapa? Karena masalah pasti ada ketika kita melakukan. Ketika kita melakukan bisnis apapun itu pastinya akan ada pertanyaan. Semakin aktif bertanya itu artinya menunjukkan semakin tinggi aktivitas yang dilakukan di dalam pengembangan bisnis metaverse. Tim yang hebat adalah tim yang banyak nanya, bukan yang diam aja. Teman-teman, malam ini saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung di Akademi Power Team. Kami banyak merilis materi, dan saya ucapkan selamat datang, salam kenal buat teman-teman yang baru bergabung. Dan untuk teman-teman yang sudah lama bersama kami, saya ucapkan selamat juga karena sudah memiliki level yang maksimal. Karena level tersebut itu adalah aset yang akan terus memberi potensi selamanya. Mungkin 1-2 hari nggak menghasilkan, satu bulan belum menghasilkan, tapi itu ada masa depan di dalam program aset yang teman-teman miliki. Teman-teman di dalam pengembangan bisnis metaverse akan terus berkembang secara bertahap. Pastinya kita menunggu itu, karena ada sesuatu yang besar yang akan kita terima di tahun 2023, yaitu metaverse ekosistem dengan peluncuran penuh. Di sini saya akan sharing materi, dan satu hal yang perlu saya ingatkan kembali untuk teman-teman di YouTube live streaming. Saya ucapkan selamat malam, dan silakan tanyakan untuk pertanyaan di live streaming itu tulis aja di kolom komentar. Saya akan share materi. Sebelum saya masuk ke materi inti, saya ingin menyampaikan informasi, ya, sebuah update dari Mr. Lado dalam rilis video terbarunya. Mr. Lado mengungkapkan beberapa hal bahwa metaverse saat ini, ya, memang minim informasi. Karena pengembangan di balik layar itu terjadi besar-besaran dalam hal pengembangan, dalam hal revolusi terjadi untuk pengembangan universe, metaverse, dan Forcecoin IDO-nya. Beberapa program inti yang menjadi program andalan itu dikerjakan oleh programmer yang berbeda. Ketika semuanya diluncurkan nanti maka akan terkoneksi dengan smart contract inti. Beberapa poin yang perlu saya sampaikan dalam kesimpulan videonya Lado Oktanikop yang nanti habis Zoom ini, itu kita akan putar ulang dengan terjemahannya. Teman-teman harus menyadari bahwa metaverse ini ditingkatkan menjadi metaverse 2.0, yang mana ini adalah peningkatan untuk penggabungan semua ekosistem yang akan terhubung dengan program matrix system atau matrix klasik. Yang mana ini pastinya membutuhkan pendekatan khusus untuk di bidang ahli teknologi blockchain, dalam hal ini adalah IT, TI-nya. Artinya teman-teman menunggu kesempurnaan development terjadi, maka ini akan jadi sebuah tren bisnis, akan lengkap dan membentuk banyaknya sumber uang. Kemudian ada poin juga di dalam pengembangan atau video yang disampaikan oleh Lado Oktanikop, bahwa peluncuran metaverse itu menjadi pusat, ya, menjadi program inti untuk setelah peluncuran NFT royalty. Update untuk NFT royalty secara peluncuran sudah dilakukan, tapi untuk fungsional pendapatan income-nya atau pembuktian dari uangnya itu belum, karena kita masih menunggu implementasi dari fungsional terhubung dengan menu di situs Web3-nya. Kemudian ada beberapa hal yang harus diketahui juga, teman-teman, di dalam pengembangan bisnis metaverse. Metaverse menjadi pusat perhatian di proyek blockchain. Jadi pastinya Lado Oktanikop memikirkan itu untuk mempertahankan originalnya, yang mana dipastikan Lado akan mendetailkan semua ketika programnya itu akan diluncurkan atau sudah diluncurkan.
Nah, jadi kenapa beberapa poin di dalam pengembangan Metaverse, Forcecoin IDO itu detailnya sama sekali belum diterima? Karena untuk menghindari ya yang namanya copy paste, yang mana selama ini kita bisa melihat fenomena dengan adanya Metaverse, banyak sekali proyek-proyek blockchain yang mengatasnamakan matriks sistem di berbagai blockchain teknologi. Mereka menggunakan nama yang mirip, ya, diawalin dengan Meta, kemudian beberapa juga menggunakan logo yang sama, dan pada prinsipnya mereka ingin mengambil keuntungan dari besarnya ide Lado Oktanikop ini. Teman-teman harus memahami itu, karena Lado Oktanikop sedang mempertahankan ya original idenya. Desainernya sudah mengerjakan semuanya di dalam pengembangan idenya, cuma tinggal ketika diluncurkan maka semua detail akan terungkap. Itu yang kita dapat, itu yang kita pahami dari video tersebut. Beberapa poin sudah saya sampaikan dan saya akan masuk ke materi. Oke, setting. Ada kendala sebentar. Saya kehilangan akses Bang untuk sharing. Nampaknya tadi terputus. Oke, di dalam update beberapa poin sudah saya sampaikan. Teman-teman harus memahami bahwa ada peluncuran Universe. Universe ini apa? Universe ini adalah program lain seperti Matrix Classic dan Boost Matrix, tapi cara kerjanya ini akan berbeda. Rinciannya lebih lanjut akan dirilis dalam waktu dekat. Jadi artinya perencanaan peluncuran Universe beserta beberapa produk IDO-nya itu akan diluncurkan dan detailnya akan disampaikan setelah semuanya masuk ke dalam jaringan Polygon untuk mempertahankan originalnya ide kreator Mr. Lado. Kemudian fase peta jalannya atau roadmap-nya sekarang ini memasuki penanaman kontrak inti atau menghubungkan semua ekosistem ke program smart kontrak inti. Kemudian selanjutnya akan ada penyempurnaan dari sistem fungsional, baik itu dari sisi keamanan, peningkatan bandwidth, migrasi akun, dan lain-lain. Kemudian juga ada pembaruan dari interface atau akun. Maka kita akan mendapatkan tampilan segar dengan statistik, kemudian ada kolom chat juga, kemudian ada alat promosi juga di dalam website terbarunya atau interface yang sudah di-develop nantinya. Oke. Kemudian juga peluncuran Universe atau IDO itu akan dilakukan, kemungkinan akan terjadi berbarengan. Universe itu adalah sebuah program yang mirip dengan Matrix Classic atau Boost Matrix, tapi mempunyai cara kerja yang berbeda. IDO itu adalah fase proses pendistribusian atau listing Forcecoin utama, yang mana di Metaverse ini juga ada namanya Forcecoin-nya yang mempunyai konsep tokenomik, artinya dia akan mempunyai nilai yang signifikan secara cryptocurrency pada umumnya. Kemudian Metaverse ini adalah sebuah dunia digital yang akan didevelop di dalam ekosistemnya Metaverse. Metaverse ini akan banyak menghasilkan potensi uang dari perputaran ekosistem, yang mana di dalam Metaverse itu ada banyak avatar dan beberapa lahan. Yang kita dapat dari informasi video Lado Oktanikop, dia sedang membangun dunia baru. Dalam hal ini dia mengambil picture atau dunia di planet tertentu yang ditemukan. Maka di situ dia akan menyediakan fasilitas berupa lahan, kemudian avatar-avatar yang menarik, yang mana semuanya bisa ditransaksikan dan bisa menjadikan sumber uang. Ketika ekosistem di dalam Metaverse terjadi, di situ ada transaksi jual beli, maka akan terjadi yang namanya keuntungan dari ekosistem global. Dan keuntungan itu sendiri akan dibagikan kembali ke kita melalui NFT, format NFT royalty, yang mana kita pernah mendengar bahwa setiap orang yang memegang NFT royalty dengan energi penuh, maka akan mendapatkan pembagian bonus royalti setiap bulannya selamanya. Nah, itu adalah salah satu implementasi nyata bahwa keuntungan dari ekosistem ini nanti setelah terbentuk akan kembali ke kita sebagai pemilik bisnis Metaverse, yang mana bisnis Metaverse ini mempunyai konsep independent business owner. Artinya banyak sekali owner yang terlibat di dalam proyek ini. Setiap orang yang bergabung di Metaverse adalah pemilik bisnis ini, pemilik bisnis mandiri untuk pengembangan Metaverse. Oke teman-teman, selamat datang. Kita masuk di materi akademi, Metaverse Power Team Academy, potensi passive income di Metaverse. Tujuan akademi pastinya kita akan memahami lebih detail potensi passive income seumur hidup di Metaverse. Dengan adanya akademi ini juga kita bisa melihat bahwa passive income itu seperti apa secara description-nya. Artinya selama ini kita hanya berbicara tentang passive income, active income, tapi kita tidak mengerti bahwa apa sebenarnya aktif dan passive income. Akademi yang diluncurkan itu sudah cukup banyak. Kami mengingatkan kembali untuk teman-teman mengulang materi-materi yang sudah diluncurkan. Oke, kemudian memahami dasar apa itu Metaverse. Saya skip dan saya akan masuk
ke materi utama. Oke, di sini kita harus memahami dulu sebelum kita lanjut ke detailnya. Pahami pengertian pasif dan aktif income. Teman-teman, di sini saya akan mengulas terjemahan dari pasif income itu sendiri. Pasif income itu sebenarnya adalah penghasilan yang didapat dari beberapa cara tanpa harus diurusi setiap waktu dan dapat menjadi sumber penghasilan sampingan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan pendapatan lebih melalui sewa properti misalnya, kemudian partnership dalam hubungan mitra bisnis, kemudian content creator, kemudian membangun bisnis, kemudian investasi. Nah, investasi ini yang pada umumnya dimengerti banyak orang, tapi investasi seperti apa? Ya pastinya investasi yang memang sudah teruji dalam market secara risk yang kecil. Deposito misalnya saham, reksadana, atau aset-aset digital atau aset-aset real seperti itu. Yang mana ini tidak memerlukan adanya keterlibatan aktif yang terus-menerus dari seseorang atau dari kita sebagai pelakunya. Nah, jadi artinya teman-teman jelas bahwa Metaverse itu masuk dalam passive income. Kenapa? Karena Metaverse masuk dalam kategori bisnis. Oke. Metaverse juga masuk dalam kategori hubungan membangun bisnis dalam hal mitra atau partnership. Jadi jelas bahwa Metaverse ini adalah passive income, bukan active income. Oke. Kemudian active income itu sendiri adalah penghasilan uang atau gaji yang diterima saat kita bekerja. Oke. Artinya teman-teman menukar waktu teman-teman dengan bekerja, maka teman-teman nanti akan mendapatkan upah dari waktu yang terbuang dan kerja yang dilakukan. Artinya teman-teman tidak akan pernah mendapatkan income ketika teman-teman tidak melakukan pekerjaan tersebut. Gaji bulanan salah satunya, teman-teman bekerja di suatu perusahaan, ketika teman-teman bekerja, pastinya teman-teman harus mengikuti aturan yang berlaku di dalam perusahaan tersebut. Masuk jam sekian dan pulang jam sekian dan melakukan hal yang sama di dalam perusahaan tersebut, maka teman-teman akan menerima gaji. Nah, di dalam kasus terjadi, ketika teman-teman adalah seorang penerima gaji dan melakukan kesalahan, anggaplah mungkin sering tidak masuk, maka pastinya tidak ada yang namanya pembayaran, bahkan mungkin bisa dipecat, atau mungkin resikonya akan dikurangi dari gaji yang sudah ditentukan. Teman-teman juga passive income itu adalah selisih jual. Misalnya teman-teman melakukan penjualan barang tertentu, dan teman-teman di situ akan mendapatkan hasil, yaitu berupa selisih, termasuk juga dalam kategori active income ini yang dilakukan oleh pedagang. Jadi teman-teman membeli barang dari distributor, kemudian menjualnya kembali dan mendapatkan selisih. Ketika itu tidak dilakukan, maka teman-teman tidak akan mendapatkan uang. Oke, komisi atau bonus sponsor, yang mana ini biasanya terjadi di MLM. Ketika teman-teman melakukan pemasaran produk, teman-teman akan mendapatkan bonus sponsor, itu adalah active income. Kemudian tips, ya, atau pendapatan lainnya yang sifatnya teman-teman menukarkan waktu untuk mendapatkan sesuatu dan itu bukan punya sendiri. Oke. Nah, di sini jelas bahwa pasif dan aktif di dalam Metaverse ini kita bisa membedakan bahwa Metaverse murni masuk dalam passive income, ya. Metaverse murni masuk dalam passive income. Kita akan tingkatkan pemahamannya. Nah, sebelumnya kita harus mengingatkan kembali cara mendapatkan passive income. Pada umumnya kita mengerti ya beberapa poin yang kita pahami di dalam mendapatkan passive income itu biasanya dari investasi saham, yang mana penghasilannya biasanya teman-teman melalui dividen atau nilai tukar saham. Ketika teman-teman ikut di dalam suatu saham atau membeli dividen tertentu, slot saham tertentu, teman-teman pastinya harus melakukan riset, ya, menganalisa perusahaan tersebut dan potensi keuntungan dan kekuatan dari perusahaan tersebut. Nah, dari keuntungan perusahaan itu sendiri akan dibagikan dividen nantinya, dan teman-teman akan mendapatkan hasil. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan pendapatan passive income itu sendiri dari menyimpan emas, karena emas ini sendiri menjadi salah satu cara untuk pendapatan pasif, yang mana keuntungannya dari investasi ketika kita membeli harga murah, dan nanti kita jual di harga emas naik, seperti itu. Teman-teman juga bisa melakukan reksadana atau investasi di reksadana. Ini merupakan salah satu investasi dengan sejumlah uang yang ingin kita investasikan. Nanti dana kita itu akan dikelola oleh manajer investasi atau ahli investasi pengembangan uang, diputar di mana biasanya di obligasi dan di saham dan hal-hal lain yang sifatnya menguntungkan yang sudah memenuhi analisis ahli keuangan, yang pastinya persentasenya itu biasanya enggak sebesar yang teman-teman bayangkan. Kemudian deposito, ya, deposito ini mungkin teman-teman sudah memahami, kita memasukkan sejumlah uang di dalam perbankan, maka kita akan mendapatkan bunga setiap tahunnya di atas bunga rata-rata bank pada umumnya. Nah, jadi nilainya cukup kecil.
dan secara keamanan tidak ada jaminan juga bahwa dana itu aman karena banyak sekali kasus terjadi dana deposito gagal dicairkan di perbankan tertentu. Kemudian menyimpan dolar, ya. Dolar ini menarik bagi teman-teman mempunyai dana lebih daripada menyimpan uang rupiah, yang mana uang rupiah biasanya lebih ke inflasinya tinggi. Lebih baik menyimpan dolar, artinya akan mendapatkan bunga dari bank tertentu dan mendapatkan keuntungan dari kenaikan dolar karena dolar cenderung naik. Kemudian digital aset seperti cryptocurrency, ini juga cukup baik secara passive income. Ketika teman-teman mempunyai banyak uang, teman-teman bisa membeli aset-aset digital. Kenapa? Ini kelebihannya lebih menarik karena sifatnya yang universal, yang lebih mudah ditransaksikan lintas negara, bahkan seluruh dunia dapat menggunakan cryptocurrency sebagai investasi dan transaksi transfer atau hal-hal lain yang bisa digunakan untuk transaksi keuangan DeFi project ataupun DeFi dalam hal pemasaran desentralisasi. Oke. Nah, di sini jelas ya teman-teman bisa melihat, dan ternyata ketika kita melihat ya cara mendapatkan passive income yang pada umumnya kita ketahui selama ini, ternyata di beberapa poin seperti dolar itu masuk di dalam metaverse karena pada prinsipnya yang kita dapatkan di sini adalah DAI stabil coin. DAI itu satuannya adalah dolar. Ini juga masuk di dalam poin dolar. Kemudian digital asset, kita juga di sini mendapatkan digital asset baik itu NFT royalty, NFT format ataupun Force Coin nantinya, ataupun DAI stabil coin itu sendiri. Kemudian di warna kuning ini juga passive income yang pada umumnya juga masuk di metaverse, yaitu penjualan aset karena kita mendapatkan aset cryptocurrency. Kemudian monetis YouTube yang mungkin teman-teman di komunitas metaverse yang sudah familiar dalam hal membuat materi, kemudian beberapa video menarik, teman-teman bisa memonetisnya di YouTube channel untuk penjelasan metaverse-nya. Karena pada prinsipnya seiring bertumbuhnya komunitas metaverse, maka YouTube itu bisa dimonetis dan bisa menghasilkan iklan dari situ. Kemudian bisnis, pastinya metaverse ini adalah bisnis, dan satu lagi adalah komunitas. Oke. Nah, di sini saya akan mendetailkan di mana passive income metaverse. Teman-teman, di dalam poin passive income kita bisa melihat tadi ada namanya bisnis. Metaverse masuk dalam kategori bisnis pemasaran. Mendapatkan penghasilan tambahan dari usaha dan bisnis sendiri pastinya ini bisa. Saat ini teman-teman bisa memasarkan bahkan tanpa keluar rumah pun bisa. Ya, jadi menjadi seorang pembisnis metaverse itu sangat gampang dengan memasarkan program aset level matrix untuk bisa mendapatkan passive income. Teman-teman bisa menggunakan banyak ide dan kreativitas yang bisa dilakukan promosi baik itu di media sosial, ada banyak platform media sosial, dan itu bisa dilakukan. Prinsipnya, ketika teman-teman mempostingkan promosi dalam hal memasarkan program metaverse, program aset, sebenarnya semua postingan yang sifatnya promosi itu berpotensi mendapatkan passive income. Karena ketika kita mempostingkan informasi atau promosi metaverse, promosi itu akan terus berjalan dan berpotensi akan terus dilihat oleh market. Dan market pada akhirnya juga akan tertarik dan teman-teman berhasil memasarkan program aset tanpa perlu ya dalam kategori terikat dalam suatu kondisi tertentu atau aturan tertentu. Jadi teman-teman sebenarnya mendapatkan passive income dari pemasaran itu sendiri. Di dalam pemasaran itu sendiri sebenarnya itu bukan aktif, karena berbeda kasus ketika teman-teman aktif, artinya teman-teman menukar sejumlah waktu tertentu untuk dijadikan uang. Contohnya adalah penerima gaji atau pekerja di dalam suatu perusahaan atau pegawai negeri. Nah, teman-teman harus menyadari pemasaran itu adalah passive income. Oke. Kemudian cara mendapatkan passive income dari komunitas dan membangun bisnis. Metaverse itu memungkinkan kita untuk mendapatkan passive income ketika kita membangun bisnis. Ya, untuk mendapatkan passive income dari sebuah komunitas, teman-teman harus membangun koneksi atau networking ya terlebih dahulu. Nah, jadi orang-orang akan tertarik nantinya teman-teman jadikan mitra, membentuk tim, kemudian terjadi komunikasi. Dan menariknya selain itu, teman-teman juga bisa sharing mengenai berbagai hal atau pengalaman atau ide di dalam hal bisnis, sehingga teman-teman bisa membuat suatu pelatihan yang bermanfaat, membuat kemajuan dalam hal peningkatan skill dan value di dalam diri kita masing-masing. Oke, jika teman-teman ingin mendapatkan passive income dari komunitas, maka harus bergabung dengan komunitas yang kuat seperti Metaverse, karena Metaverse tidak ditemukan kelemahannya. Karena ini diimplementasikan untuk membangun passive income di suatu proyek yang lemah, maka akan terjadi kesia-siaan yang mungkin seperti yang dulu kita alami. Kita sudah capek membangun tim, membangun bisnis, memahami produknya, memahami sistemnya, roadshow sana-sini, tapi pada akhirnya apa yang kita bangun sia-sia. Dia akan berhenti di angka 6-8 bulan.
Nah, Metaverse itu adalah tempatnya untuk membangun bisnis, untuk menciptakan passive income. Oke, membeli, mengaktifkan program aset yang ada di program level matrix ya S6. Juga teman-teman akan mendapatkan potensi bonus limpahan yaitu 100% dari matrik yang ada di S6 yaitu level 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 dan 11. Itu juga akan berpotensi mendapatkan passive income. Oke, potensi passive income-nya kapan, berapa lama, selamanya. Nah, jadi cukup menarik. Jadi kalau teman-teman membeli matrik S6 dan sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan belum mendapatkan bonus, itu masih cukup kecil dengan apa yang kita pahami bahwa Metaverse ini adalah bisnis seumur hidup. Jadi persentasenya sangat kecil, artinya teman-teman masih bisa menunggu untuk mendapatkan potensi itu. Oke. Kemudian teman-teman bisa membeli, mengaktifkan program aset matrik S6 itu yang potensinya lebih tinggi. Jadi S6 itu kan ada beberapa level 1, level 2, 4, ya, 5, 7, 8, 10, dan 11. Nah, teman-teman bisa meningkatkan potensinya dengan membeli level tinggi. Jadi kalau hanya level 1 mungkin lama mendapatkan limpahan, maka tingkatkanlah ke level yang lebih tinggi untuk meningkatkan potensi bonus limpahannya. Teman-teman juga akan mendapatkan uang dari nilai NFT royalty jika kita membuka minimum level 5. Jadi itu juga passive income NFT itu. Just NFT yang kita dapat ketika kita membuka level 5 dan kita isi sedikit energi, kemudian nanti pasar market NFT terbuka dan kita bisa melakukan transaksi jual beli baik secara langsung antar mitra, bahkan teman-teman juga bisa memasarkan di OpenSea ya, marketnya NFT, dan di platformnya NFT yang ada di Metaverse juga akan ada platform untuk transaksi jual beli NFT nantinya. Artinya itu ada potensi juga untuk mendapatkan passive income. Nah, selain dari itu juga teman-teman bisa mendapatkan passive income dari keuntungan ekosistem jika mengaktifkan minimum level 11. Oke. Kemudian ada passive income lain yang ada di Metaverse seperti ya ketika teman-teman mengaktifkan level program aset yang mana program aset itu nanti juga akan terhubung dengan sumber uang lain seperti Forcecoin akan didistribusikan. Kemudian Metaverse platform yang mana di Metaverse itu ada namanya dunia digital. Maka di dalam dunia digital itu teman-teman bisa membangun ya kerajaan bisnisnya atau asetnya ya, misalnya membeli sebidang tanah, kemudian tanah itu dibuat bangunan yang bagus, kemudian nanti setelah kita buat bangunan nanti kita tawarkan ke market, maka besar kemungkinan itu harganya akan tinggi. Kemudian ada program staking ya. Nah, setelah kita mendapatkan distribusi Forcecoin, di sini juga berdasarkan informasi ada potensi dari passive income dari program staking. Yang mana staking yang ada di Metaverse sepertinya sifatnya terdesentralisasi, bukan staking yang sifatnya kamuflase staking yang kita kenal dalam proyek penipuan selama ini. Kemudian teman-teman ada banyak hal yang akan kita dapatkan yang pada prinsipnya semuanya adalah passive income. Kita tidak terikat dalam waktu tertentu, kita bebas melakukan hal dengan kondisi tertentu. Mungkin di suatu saat kita lagi tidak bisa mengerjakan, tapi masih tetap ada potensi kita mendapatkan bonus. Banyak kasus yang terjadi ketika teman-teman sudah membangun bisnis ini, terkadang pun belum ada mitra, ya, lagi nonton TV, tahu-tahu masuk bonusnya. Lagi tidur pun terkadang masuk. Nah, itu adalah salah satu contoh passive income dan pembuktian nyatanya yang kita rasakan saat ini. Nah, jadi passive income itu bukan berarti profit tetap, ya. Jadi teman-teman jangan salah di dalam pemahaman passive income. Nah, di sini Metaverse adalah bisnis. Saya akan mendetailkan ya. Metaverse adalah bisnis untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari usaha dan bisnis sendiri. Kita bisa memasarkan bahkan tanpa keluar rumah dengan menjadi seorang pembisnis Metaverse. Dengan menjual program aset level matrix, kita bisa mendapatkan passive income dari ini. Saat ini ada berbagai ide bisnis yang bisa kita coba untuk mendapatkan passive income. Apalagi di zaman saat ini, di era serba digital, teman-teman bisa melakukan pemasaran di media sosial, bisa juga memanfaatkan untuk memasarkan atau berbisnis di dalam platform-platform seperti misalnya Zoom, ya, kemudian grup-grup WhatsApp seperti itu. Beli sekali, jual berkali-kali. S3, teman-teman sekali membeli akan mendapatkan 3 matrik kosong untuk dipasarkan kembali. Ketika habis, maka terjadi secara otomatis pembelian ulang atau recycle. Artinya, ini dibeli sekali untuk mendapatkan potensi berkali-kali. Begitu juga S6, membeli matrik S6 maka akan mendapatkan 6 matrik kosong untuk dipasarkan kembali. Ketika terisi penuh, maka akan terjadi recycle secara otomatis dan berpotensi lagi dan terus-menerus. Artinya teman-teman beli sekali aja program aset ini, maka bisa melakukan pemasaran berkali-kali. Caranya bagaimana? Caranya cukup simpel, tidak perlu harus berkeluar keringat, tidak perlu harus berpanas-panasan,
Tidak perlu juga harus terbang ke sana ke sini. Teman-teman cukup mengaktifkan ilmu pemasaran dengan pola promosi. Oke, promosi itu bisa dikembangkan dengan berbagai banyak cara, misalnya dengan kampanye bisnis, ya, meributkan konsep bisnis metaverse, menunjukkan kelebihannya, menyampaikan testimoninya, menyampaikan dalam kategori pembuktian bahwa bisnis ini hebat. Itu adalah cara-cara promosi. Promosi bukan hanya mengajak, tapi promosi menyampaikan informasi itu adalah langkah yang tepat. Dan pada akhirnya teman-teman akan terhubung atau dihubungi orang. Ketika teman-teman dihubungi, pasti orang akan bertanya. Ketika orang bertanya, jawab sesuai pertanyaan. Dan pada akhirnya, ada beberapa kasus orang akan bertanya untuk menanyakan bagaimana cara bergabung. Artinya akan terjadi closing, kemudian masuk ke akademi. Setelah masuk ke akademi, teman-teman juga harus melakukan pemahaman dalam hal mengedukasi apa yang kita ketahui, berikan semua kepada mitra kita. Agar bisnisnya juga berkembang dan dia juga sukses. Dan pastinya ada efek baiknya, kita juga akan ikut sukses. Bagaimana ketika tanya jawab terjadi dan pada akhirnya tidak terjadi closing, masukkan ke dalam update informasi atau saluran pemasaran. Dalam hal ini teman-teman bisa membuatnya di grup WhatsApp atau grup Telegram. Yang belum closing, teman-teman bisa masukkan ke situ dan teman-teman update informasinya. Saat ini kita berbicara tentang pemasaran program aset, yang mana program aset itu bisa menghasilkan NFT royalty, tapi NFT royalty-nya belum menghasilkan uang, sehingga mereka belum tertarik, sehingga tidak terjadi closing. Nah, kita alokasikan ke dalam grup saluran pemasaran. Ada di suatu saat, NFT royalty terbukti mendapatkan passive income bulanan, pasti dia akan menerima informasi. Kita tidak perlu sibuk lagi mencari orang-orang yang 6 bulan lalu menghubungi kita. Kita sudah mengumpulkannya di dalam suatu grup, yang mana grup itu kita akan terus update perkembangan dari Project Metaverse. Orang-orang tertarik di Metaverse itu ada beberapa fase. Ada beberapa kasus orang tertarik karena kekuatan teknologinya. Ada beberapa kasus orang tertarik karena anti-scam-nya. Ada beberapa kasus orang tertarik karena testimoni. Dan ada beberapa kasus karena Metaverse mengembangkan proyek barunya atau membuat sumber uang berikutnya. Nah, jadi Metaverse akan menarik semua market, baik itu market NFT, cryptocurrency, investor, tapi bertahap. Tapi semuanya saat ini semuanya kita sampaikan. Ada di suatu kondisi mereka akan masuk di fase-fase tertentu. Beberapa kasus terjadi, ada orang-orang yang tertarik untuk mengambil peluang di awal dengan keyakinannya di bulan Juni. Dan ternyata mereka berjalan sampai saat ini dan berhasil mendapatkan ratusan juta, membuat rumah, membeli mobil, dan macam-macam. Ada juga orang yang bergabung setelah adanya peluncuran NFT royalty. Dan ada juga orang yang nantinya akan bergabung setelah NFT royalty benar-benar mempunyai atau bernilai, atau benar-benar terbukti menghasilkan uang. Dan ada juga orang yang akan bergabung setelah Force Queen didistribusikan, dan ada juga orang yang akan bergabung setelah Metaverse diluncurkan. Pada prinsipnya, orang-orang yang merespon di hari ini itu akan kembali di beberapa bulan yang akan datang ataupun beberapa tahun yang akan datang. Ambil positifnya, sampaikan dengan ikhlas bahwa ini kita menyampaikan sebuah peluang bisnis. Kemudian komunitas dan membangun bisnis network itu adalah salah satu cara untuk membentuk passive income di Metaverse. Teman-teman untuk bisa mendapatkan passive income dari sebuah komunitas, teman-teman harus membangun koneksi networking terlebih dahulu dengan orang-orang yang tertarik dan bekerja sama dalam hal mitra bisnis. Selain dari itu, teman-teman juga bisa sharing dalam hal berbagai ilmu pemahaman, edukasi, duplikasi, kemudian pada akhirnya melakukan pelatihan yang membuat kita meningkatkan skill dan value diri, bahkan kita bisa menciptakan personal branding, personal team, dan nilai-nilai yang lain. Nah, jika teman-teman mendapatkan passive income dari bisnis komunitas, maka teman-teman pastikan bergabung di bisnis yang kuat ya secara teknologi dan sistem seperti Metaverse. Kemudian, untuk membeli atau mengaktifkan level Matrix S6, jadi di dalam potensi passive income kita bisa mendapatkan dari potensi limpahan. Setiap kita membeli program S6, yang mana ini ada di level 1, 11, level 4, level 5, dan level 7, level 8, level 10, level 11, ini adalah potensi limpahannya selalu ada. Nah, beberapa kasus orang tidak sabar menunggu, ada beberapa kasus orang yang baru bergabung, ya 1 minggu membeli level 1 belum dapat limpahan mengeluh, ada juga. Karena pada dasarnya dia sudah menyalahi dari apa yang disampaikan dalam hal pemahaman. Menunggu itu adalah konsekuensi yang harus dihadapi ketika kita ingin mendapatkan passive income dengan mengandalkan limpahan. Passive income dari limpahan itu bisa cepat, bisa lambat. Bergabung hari ini, besok besar kemungkinan akan mendapatkan bonus limpahan. Atau 1 bulan ke depan, atau 3 bulan ke depan, atau tunggu seumur hidup. Oke, potensinya selalu ada, artinya orang yang akan mendapatkan passive income dari potensi limpahan
harus benar-benar sabar, ya. Karena kenapa? Semua di Metaverse adalah karena faktor sebab akibat, bukan kamuflase bonus. Kenapa kita mendapatkan bonus limpahan? Karena ada pemasaran aktif dari orang lain. Siapa yang memasarkan bisa jadi upline kita, bisa aja tim kita, crossline kita, atau siapapun yang memungkinkan dilimpahkan ke kita ketika matriknya memang kondisinya itu memungkinkan. Bisa jadi ketika teman-teman mempunyai matrik, ya, di kondisi matrik S6, mendapatkan limpahan di baris kedua, ternyata di baris keduanya aktif dan melakukan pengembangan dan teman-teman mendapatkan bonus. Ada juga beberapa kasus teman-teman mendapatkan limpahan di level kedua, ya, penuh, semuanya mendapatkan limpahan, ternyata dia juga pasif. Ya, tapi di kondisi seperti ini sebenarnya sudah diuntungkan, teman-teman tinggal mengisi di bawahnya dalam kategori memasarkan, dan teman-teman sudah akan mendapatkan bonus. Polanya seperti itu. Nah, di dalam pengembangan bisnis ini pasif dan aktif itu sebenarnya sama aja. Oke. Kemudian membeli atau mengaktifkan program matrik sistem yang lebih tinggi, yaitu S6-nya, untuk meningkatkan potensi bonus limpahan. Oke. Kemudian, teman-teman juga mendapatkan uang dari NFT royalty jika membuka minimum level 5. Jadi NFT nanti, just NFT itu bisa ditransaksikan, ya, diperjualbelikan di market. Kemudian teman-teman mendapatkan bonus bulanan dari keuntungan ekosistem jika mengaktifkan minimum level 11. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sumbernya itu semuanya dari sini, program aset. Untuk mendapatkan just NFT, ya, di tengah ini, teman-teman minimum harus membuka level 5. Berapa modalnya? Yaitu 155 DAI, dan di sini akumulasi rupiahnya atau estimasinya itu sekitar 2.500.000. Maka teman-teman akan mendapatkan just NFT, dan ini nanti bisa ditransaksikan atau diperjualbelikan. Kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan passive income bulanan dari aktivator NFT, yaitu level 1. Ini akan mendapatkan 10% dari alokasi 30% keuntungan global. Untuk mendapatkan ini, dana yang dibutuhkan adalah 163.980.000. Oke, teman-teman akan mendapatkan NFT aktivator level 1. Bagaimana ketika kita ingin mendapatkan NFT aktivator, NFT supervisor level 2 dengan peningkatan income, yaitu 11% dari alokasi 30% dana global, teman-teman harus mengeluarkan modal 327.840.000. Nah, artinya kita bisa melihat passive income yang ada di Metaverse itu diperuntukkan untuk orang-orang yang memang ada dana. Dalam kategori ketika dia benar-benar ingin murni passive income. Tapi di sisi lain, semua orang berpotensi untuk menuju passive income ini dengan cara membangun kerajaan bisnisnya melalui pemasaran program aset. Dan pada akhirnya semua orang juga akan menuju ke level 12. Oke, untuk saat ini mungkin beberapa orang tidak sepakat dengan kalimat ini, tapi ketika ini terbukti, maka semua orang akan kembali sepakat tujuan kita adalah level 12. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan, ya, passive income dari potensi lain-lainnya dengan mengaktifkan level program aset, ya. Semakin tinggi, semakin besar potensinya. Teman-teman juga akan mendapatkan distribusi seperti Forcecoin, kemudian potensi dari Metaverse, staking, serta program-program yang akan dikembangkan di dalam Metaverse ekosistem. Nah, di sini di materi terakhir beberapa poin yang harus dipahami bersama untuk Metaverse Power Team. Kami menyadari hal ini banyak tidak dipahami orang. Pada dasarnya mereka hanya memahami masuk sejumlah dana dan menghasilkan uang. Nah, di beberapa poin kami melihat perkembangan yang signifikan. Banyak orang sudah mulai berpikiran baik dalam hal memahami sebuah peluang passive income, memahami investasi dan bisnis. Jadi di dalam slide sebelumnya saya sudah menjelaskan investasi itu seperti apa. Jadi kita harus paham bahwa investasi itu memang ada dalam hal untuk mendapatkan passive income. Ya, beberapa contoh yang saya ulang tadi yaitu misalnya kita membeli emas, membeli aset, itu sebenarnya adalah tujuannya adalah investasi untuk mendapatkan passive income. Tapi di sisi lain, orang-orang memahami bisnis dan investasi itu sama. Ini terjadi permasalahan yang muncul karena adanya bisnis yang mana produknya adalah paket investasi. Jadi dia seolah-olah berbisnis tapi ingin mendapatkan passive income dari investasi tersebut. Sebenarnya itu adalah kesalahan. Karena paket-paket investasi itu sebenarnya produk di dalam bisnis. Oke, teman-teman harus memahami perbedaannya karena investasi itu sifatnya adalah menjebak ya di dalam bisnis. Kalau investasi ya investasi, kalau bisnis ya bisnis. Polanya seperti itu. Artinya ini terpisah, jangan dicampur adukkan. Nah, bagaimana kalau kita ingin berinvestasi? Ya investasi ya di luar dari bisnis. Jangan investasi di dalam bisnis network,
ikut di dalam paket-paket investasi di dalam bisnis jaringan, itu adalah kesalahan. Investasi passive income profit yang sifatnya tetap dalam bisnis network itu adalah kesalahan. Jadi kalau teman-teman selama ini biasa berinvestasi di dalam paket-paket produk network, itu adalah kesalahan. Dan itu tolong dihentikan. Kenapa? Itu akan merugikan diri kita sendiri, bahkan bisa merugikan orang lain. Karena tidak ada, saya melihat ya, keuntungan nyata dari passive income ketika teman-teman berinvestasi di dalam bisnis network. Korban terbanyak dalam investasi network adalah investor pemula. Ya, orang-orang yang biasanya tertarik dengan kalimat investasi, sebenarnya mereka sedang dijebak di dalam sistem bisnis. Kenapa? Investor pemula pada umumnya tidak mengerti saham. Investor pemula pada prinsipnya tidak mengerti cara trading. Bagaimana menjual kripto, membeli kripto, mendapatkan keuntungan dari kripto, menganalisa market, melihat potensi saham tertentu, menganalisa perusahaan tertentu. Mereka belum sanggup untuk itu. Sehingga mereka adalah sasaran empuk untuk network investasi. Jadi seolah-olah biasanya paket-paket investasi itu dijual dengan atas nama investasi yang tadi saya jelaskan. Biasanya seolah-olah nanti dana kita dikelola ke emas. Seolah-olah dana kita dikelola ke trading saham. Seolah-olah dana kita dilarikan untuk diputar ke cryptocurrency aset. Atau mungkin banyak kasus ke perhotelan seperti itu. Nah, artinya mereka memanfaatkan ketidakpengetahuan kita tentang investasi. Sehingga teman-teman gampang sekali ditipu. Dengan memasukkan sejumlah dana di project network, teman-teman akan mendapatkan presentasi yang cukup tinggi. Oke, dan itu adalah salah satu langkah yang tidak baik ya ketika teman-teman melakukan pola itu. Kemudian, mereka yang ingin menghasilkan uang tanpa melakukan apa-apa di bisnis jaringan adalah mereka yang paling sering ditipu. Coba perhatikan, orang-orang yang sering ditipu, itu biasanya orang-orang yang memang tidak mengerti tentang bisnis dan tidak mau belajar tentang bisnis. Mereka hanya berharap memasukkan sejumlah uang di project network dan mendapatkan profit tinggi 1%, 2%, dan itu yang mereka harapkan. Tapi pada sebenarnya mereka sedang ditipu. Teman-teman bayangkan, ketika kita ikut di dalam suatu investasi network, kita mengeluarkan dana, anggaplah 10 juta. Dan itu biasanya orang tersebut sudah berani passive income, karena dia mempunyai dana 10 juta. Kategori investor itu di atas itu. Jadi ketika teman-teman masih mempunyai dana kecil, itu tidak layak untuk mendapatkan passive income dari investasi. Oke, kita memasukkan sejumlah dana, anggaplah 10 juta, profitnya tinggi di atas profit saham pada umumnya, anggaplah 1% per hari, dan itu fix. Untuk mendapatkan modal kita kembali, artinya 100 hari. Oke, 100 hari artinya 3 bulan lebih. Kalau seandainya kita memasukkan sejumlah dana sebesar 10 juta, dan itu tercapai 100 hari, artinya modal kita kembali. Oke, kalau seandainya dia bertahan 6 bulan aja, artinya kita mendapatkan keuntungan 100%. Pertanyaannya, apakah kita bisa kaya dari investasi tersebut? Oke, artinya keuntungan bersih kita hanya 100% dari 10 juta, artinya 10 juta. 10 juta apakah bisa kita membeli mobil? Apakah bisa kita menciptakan kehidupan yang layak untuk keluarga kita? Nggak bisa. Sekarang kita tingkatkan lagi, nilai investasi kita menjadi 100 juta, 1% per hari. Untuk kembali modalnya, itu 100 hari 3 bulan lebih. Kalau bisnisnya bisa bertahan 6 bulan, artinya kita akan mendapatkan keuntungan 100%. 100% artinya total uang kita 200 juta. Apakah cukup itu untuk membahagiakan atau untuk menciptakan perubahan finansial besar-besaran? Poinnya yang ingin saya sampaikan, tidak ada orang kaya dari investasi passive income di bisnis network. 11 tahun saya menjalankan bisnis network investasi di Indonesia, saya tidak menemukan satu orang pun yang kaya dari investasi passive income di bisnis network yang masuk ke dalam sistem. Ada orang sukses di dalam bisnis network, tapi dia adalah investor awal. Di dalam proyek pengembangan bisnis network, kita membutuhkan dana sejumlah yang cukup banyak untuk membangun jaringan, untuk pondernya, untuk roadshow-nya, untuk membuat seminarnya. Kalau kita nggak punya uang, hanya punya sistem atau konsep untuk pengembangan itu, gimana caranya? Otomatis kita harus mencari investor. Artinya investor itu di luar dari sistem network. Itu baru ada yang kaya. Kalau investasi, investornya masuk ke dalam sistem, satu pun sampai saat ini tidak saya temukan yang sukses. Semuanya adalah korban. Yang sukses siapa? Yang sukses adalah pelaku bisnisnya. Karena dia mempunyai produk yang menjadi andalan, yaitu adalah paket investasi dan itu adalah uang. Karena orang-orang di seluruh Indonesia kan suka uang. Rata-rata orang kan suka uang. Jadi untuk memasarkan itu cepat sekali. Sebenarnya itu polanya seperti itu. Nah, di dalam pengembangan Metaverse, saya ingin mengingatkan kembali, aktif dan pasif di bisnis Metaverse adalah sama. Kenapa saya bilang sama? Orang aktif
itu melakukan bisnisnya, itu tidak ada kesulitan sama sekali. Bahkan beberapa kasus, termasuk Power Team sendiri, itu masih melakukan prioritas kerja utamanya. Ya mungkin ada yang melakukan usaha, berdagang, ada juga yang melakukan dalam kategori masih bekerja di perusahaan tertentu. Tapi mereka bisa menjalankan bisnis Metaverse. Dan mereka aktif. Aktifnya seperti apa? Apakah mereka harus pergi ke sana-sini? Harus terbang ke sana-sini? Harus keluar keringat, panas? Harus menghabiskan energi yang cukup? Dan ternyata tidak. Artinya mereka sebenarnya bukan aktif, tapi pasif. Mereka pasif dengan pola yang bijak. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat kalau orang pasif di Metaverse, pada dasarnya dia juga melakukan hal yang sama. Setiap hari mungkin dia melihat update informasi di grup, membaca postingan orang, membaca informasi dari official, ngecek akun 5 kali sehari, bonusnya nggak masuk-masuk. Akhirnya stres. Sedangkan orang aktif itu nggak stres, mereka bahagia. Mereka mendapatkan suatu kenikmatan di dalam pengembangan bisnis secara aktif. Mereka bersosialisasi, bertemu dengan si A, si B, tanya jawab, terjadi komunikasi, ya, tukar komunikasi, dan terjadilah peningkatan dari skill, pemahaman, keberanian, sosialisasinya meningkat, kawannya ada di mana-mana, dan mereka happy gitu loh. Sedangkan orang pasif yang statusnya adalah sama dan tidak juga dalam kategori memasarkan dan merasa mendapatkan kenikmatan dan percepatannya sangat minim, itu juga terkadang itu lebih berat. Beratnya di mana adalah di pikiran. Menunggu. Sesuatu yang menunggu itu adalah sesuatu yang sangat berat. Apapun yang kita tunggu tanpa ada kejelasan, itu sulit terkadang. Kecuali memang secara psikologi kita memang sudah baik secara mindset. Oke, teman-teman harus menyadari bahwa aktif dan pasif di bisnis Metaverse adalah sama. Teman-teman hanya posting aja. Posting di media sosial dengan materi yang sudah kita siapkan, properti yang kita sudah siapkan, tinggal di copy, paste, postingkan, terserah di mana, tinggalkan. Oke, setelah diposting, teman-teman bisa melanjutkan aktivitas lain. Di sela-sela waktu, setelah pulang kerja, misalnya kalau masih sibuk bekerja, di malam hari, coba perhatikan ada beberapa orang yang merespon. Ya, akan bertanya, akan berkenalan. Cukup dijawab apa adanya. Nggak usah ngotot. Ya. Nah, artinya prosesnya dari situ. Dan lama-kelamaan itu menjadi kebiasaan dan akan menikmati, dan pada akhirnya kita happy. Ketika kita aktif, dalam kategori aktif sebenarnya adalah pasif, sebenarnya kita mempercepat perubahan finansial melalui jalan proyek Metaverse. Teman-teman, orang yang membeli mobil, membeli rumah di Metaverse, itu belum ada saya temukan satu orang yang mana orang-orang tersebut adalah orang yang pasif hanya membeli program aset. Orang-orang itu adalah orang-orang yang mengembangkan bisnis ini. Orang-orang yang aktif, tapi sebenarnya mereka pasif. Mereka menjalankan bisnis Metaverse sambil ngopi di rumahnya, baring-baring bahkan, ya, terkadang mereka pakai sarung menjalankan bisnis ini, mempromosikan dari rumahnya. Artinya nggak ada yang sulit. Yang sulit itu adalah pola pikir kita. Kita belum memahami sebenarnya bisnis itu apa. Passive income itu apa. Sekarang kita sudah tahu bahwa passive income itu ada di bisnis, ada di investasi emas, ada di investasi saham, reksadana, dan lain-lain. Tapi yang benar-benar pengolahannya sesuai dengan rule-nya. Bukan passive income yang ada di investasi produk-produk paket network yang itu adalah jebakan. Oke teman-teman, lakukan bisnis pemasaran program aset, komitmen konsisten, lakukan terus-menerus. Pemasaran Metaverse yang sukses, itu pasti akan dicari orang. 1 bulan mungkin belum, 2 bulan mungkin belum, 3 bulan itu sudah mulai banyak yang mencari. Dalam kategori mereka akan menghubungi. Orang akan mengenal kita, mereka penasaran dengan kita. Mereka ingin bertanya, ya seperti apa yang sedang kita jalankan. Dan pada akhirnya, itulah awal permulaan kita membangun bisnis. Oke, Power Team Indonesia, itu adalah bagian dari materi. Semoga bisa dipahami. Minimal membuka beberapa poin tentang pasif dan aktif di dalam pengembangan bisnis. Dan teman-teman mengerti pasif itu seperti apa pada umumnya. Kita harus menyadari tidak ada pasif income yang murni di Project Network. Orang-orang yang sering ditipu itu adalah orang-orang yang berani berinvestasi di network. Oke, Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan Project Metaverse secara umum di Indonesia. Teman-teman, kami menyiapkan semuanya di YouTube channel. Power Team juga mempunyai banyak tim leader tersebar di seluruh Indonesia. Dan kami juga mengaktifkan beberapa grup untuk komunikasi sharing, tanya jawab, dan hal-hal lain termasuk Zoom Academy rutin. Sukses selalu Power Team Indonesia. Tetap semangat, lakukan terus-menerus, kampanyekan bisnis ini, niatkan untuk penciptaan peluang dan kebaikan bersama di Indonesia. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab.
Oke, Bang Haris, thank you. Thank you Bang Kensi atas presentasinya, dan saya akan izin menyetel satu video saja untuk menunggu teman-teman yang punya pertanyaan baik di Zoom maupun di YouTube. We are running. Everybody's got a dream. Everybody's got a goal. What's the plan? Your plan has got to be clear, concise, compelling, consistent, and committed. You've got to have a plan. Don't go to bed without a plan of how you're going to handle the next day. You have to work at it every day. You have to plan. Productivity is never accident. I want you to understand that it's not going to happen by luck. Success is cause and effect, not magic luck or magic fairy dust. Success is easy. It's making a plan and executing the plan every day. Make a plan, work the plan. Make a plan, work the plan. And whenever the plan doesn't work, you change the plan. That's called failure. It's called learning a lesson. It's called adjusting. If you do the work and you do it for a long enough time, you will be successful. Period. Whatever it is you're bold enough to dream, if you are intentional and deliberate about it, every single day, if you do it, you're going to wake up one day and your dreams are going to be a reality. The shortcut is a lie. The hack doesn't get you there. And if you want to take the easy road, it won't take you to where you want to be. To reach goals and overcome... Pasti ini nggak muter nih di YouTube ini, saya feeling ini. Bener ya, nggak muter ya. Nah, saya ulangi lagi, muka-muka muter nih. Obstacles and be the best version of you possible will not happen by itself. It will not happen cutting corners, taking shortcuts, or looking for the easy way. There is no easy way. There is only hard work, late nights, early mornings, practice, rehearsal, repetition, study, sweat. I'll do it tomorrow. There is only one way. The way of discipline. There's power in consistency. There's power in doing something over and over and over and over again. There's power in practice. And your problem is you're on beast mode Monday, Wednesday, Friday. 10 a.m. to 12, beast mode, 1 to 5. You keep starting and stopping and starting and stopping. I challenge you. I challenge you to make up the gap. I challenge you to go from average. Mohon maaf teman-teman, ternyata tampilannya tidak muncul di YouTube, jadi saya stop saja. Entah kenapa, saya tidak tahu. Kita langsung ke pertanyaan saja. Di YouTube tidak muncul, di Zoom juga tidak normal. Oke, ini mungkin ada masalah VGA card di laptop saya, tidak kompatibel dengan Zoom. Di sini muncul tadi. Ya, tapi di Zoom-nya nggak muncul. Di apa namanya, di YouTube-nya nggak muncul. Bagus Pak De tadi. Nyala lele. Oke, nggak apa-apa. Kita kembali ke sesi tanya jawab. Teman-teman semua, saya sapa semuanya. Apakah masih menyimak acara kita? Silakan bersuara. Terima kasih.